Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. SDIT Said Naum, mandiri, berprestasi, berakhlak mulia, siap memimpin, siap dipimpin, Allahu Akbar. Yes. Baik anak-anak, kali ini Bapak dan Ibu Guru akan menjelaskan tematik 5E pada muatan pelajaran PPKN materi Semangat Persatuan dan Kesatuan di Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas materi, kalian ada yang tahu kalau sekarang tanggal 10 November diperingati sebagai hari apa? Ya, sebagai Hari Pahlawan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang semangat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Semangat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Nah, kamu tentu pernah mendengar slogan atau semboyan seperti ini. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apa sih artinya? Yaitu sesuatu hal akan berhasil kalau dikerjakan secara bersama-sama atau bergotong royong. Persatuan dan kesatuan sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Terlebih lagi bagi bangsa Indonesia yang beragam. Bagaimana sejarah timbulnya semangat persatuan dan kesatuan di Indonesia? Nah, timbulnya yaitu adanya kebangkitan nasional dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Ya. Kemudian perjuangan ini bersifat kedaerahan. Ya. Kenapa bersifat kedaerahan? Ya, karena perjuangan mereka belum berlandaskan persatuan seluruh bangsa Indonesia. Akhirnya bangsa Indonesia menyadari bahwa untuk mencapai Indonesia merdeka diperlukan adanya persatuan dari seluruh bangsa Indonesia. Nah, berikut adalah gambar Dr. Sutomo, salah satu pendiri Budi Utomo. Nah, Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Penggagas didirikannya Budi Utomo adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kemudian dari kegiatan Budi Utomo ini tujuannya adalah menyebarkan paham nasionalisme dan cinta tanah air pada rakyat. Dan rasa persatuan dan nasionalisme menjadi nyata dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ketika itu, para pemuda mengikrarkan 3 hal penting yang menegaskan akan adanya tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Perwakilan organisasi-organisasi pemuda daerah antara lain adalah Yong Yafa, Yong Cilebes, Yong Ambon, Yong Sumantrenbon, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, dan Yong Islamitenbon. Nah, itu adalah perwakilan organisasi-organisasi pemuda dari daerah, ya. Nah, bagaimana penyebab bangsa lain menjajah di Indonesia? Ya. Penyebab bangsa lain menjajah di Indonesia berawal negara tersebut melakukan kegiatan berdagang, ya. Mereka berdagang mendatangi Indonesia. Nah, karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat banyak, lama-kelamaan
Mereka, bangsa lain, menjajah bangsa Indonesia karena ingin menguasai hasil kekayaan alam yang ada di Indonesia. Kemudian, bagaimana peristiwa proklamasi kemerdekaan di Indonesia terjadi? Nah, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Marwan. Silakan kalian simak ya. Baik, selanjutnya adalah bagaimana kita akan melihat peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tanggal 16 Agustus 1945, tokoh pemuda antara lain Sayuti Melik, Khairul Saleh, Sukarni, dan Wikana mendengarkan kekalahan Jepang dari sekutu. Mereka mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Nah, desakan para muda ini dipenuhi oleh Soekarno-Hatta. Namun, penyusunan dan penandatanganan proklamasi harus dilakukan di Jakarta. Akhirnya mereka kembali ke Jakarta menuju rumah Laksamana Muda Maeda. Rumah Laksamana Muda Maeda yang dianggap aman menjadi lokasi penyusunan naskah proklamasi. Di sini ada beberapa tokoh yang berperan dalam penyusunan naskah proklamasi. Antara lain adalah Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, dan B.M. Dia. Naskah diketik oleh Sayuti Melik, kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pun disepakati para tokoh di rumah Bung Karno dan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia sudah berkumpul di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 sekitar pukul 10. Bung Karno dan Bung Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Setelah pembacaan naskah proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Latif Hendra Ningrat dan S. Suhud. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati, yaitu istri dari Soekarno. Bersamaan dengan naiknya bendera merah putih, rakyat Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sejarah mencatat bahwa puncak perjuangan bangsa Indonesia adalah detik-detik proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu, luapan kegembiraan sebagai bangsa yang merdeka memuncak. Pekik dengan kata merdeka membahana di seluruh pelosok tanah air. Nah, selanjutnya adalah dari beberapa peristiwa tersebut kita dapat mengambil makna dari makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah proklamasi merupakan titik puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Jadi disinilah Indonesia dikatakan bebas dan merdeka. Selanjutnya adalah lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan asing. Kita akan terhindar dari penjajahan asing ketika kita sudah bebas merdeka dari bangsa asing. Selanjutnya adalah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka setelah kita merdeka, maka bangsa Indonesia akan dikatakan negara baru
ya yang merdeka, ya, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari perjuangan bangsa Indonesia tersebut, antara lain adalah ada beberapa yang kita dapat ambil. Bangsa asing datang ke Indonesia karena adanya sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, sumber daya alam Indonesia itu sangat berlimpah untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Perlunya sikap persatuan dan kesatuan dengan menjunjung tinggi, dengan menyadari dan memahami adanya kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara. Hal ini telah tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dikuasai oleh rakyat di sini maksudnya adalah bangsa Indonesia. Nah, kekayaan ini adalah hanya diperuntukkan oleh kemakmuran bangsa Indonesia. Baik itu anak-anak, selanjutnya akan dibahas oleh Pak Aji. Silakan. Selanjutnya kita akan mengetahui beberapa contoh sikap saling menghormati dan toleransi. Ini yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Sikap menghormati dan toleransi antar sesama. Yang pertama itu tidak mengganggu orang lain dalam menjalankan ibadahnya dan menjalankan upacara adatnya. Ini berlaku bagi agama lain. Kita tahu di Indonesia itu ada beragam agama. Nah, tugas kita adalah menghormati dan menghargai agama-agama lain yang sedang menjalankan aktivitas ibadahnya, yang sedang menjalankan upacara adatnya. Seperti itu. Yang kedua, tidak menghina perbedaan budaya dari suku bangsa lain. Apalagi suku, sangat banyak sekali yang ada di Indonesia. Gak usah jauh-jauh, kalau kita di sekolah itu banyak suku-suku yang berada di SDIT Said Naum. Tidak hanya suku Jawa, tidak hanya suku Sumatera atau Padang, tidak hanya suku Sulawesi, tidak hanya suku Betawi, itu banyak sekali yang berada di SDIT Said Naum saja yang kita harus menghormati dan toleransi. Yang ketiga, berkata sopan. Nah, ini yang harus kita tanamkan, harus kita budayakan berkata sopan, berkata baik terhadap siapapun. Yang keempat, tidak membeda-bedakan dalam memperlakukan orang lain yang berbeda agama dan suku bangsa. Itu tadi sama. Jadi kalau mentang-mentang agamanya beda, terus kita perlakuannya lain. Nah, itu tidak seperti itu. Bayangkan kalau kita sekolah di SD negeri atau sekolah negeri, itu kan ada yang beragama lain dari agama kita. Nah, itu juga kita harus bisa menghormatinya. Kita perlakuannya juga harus sama. Itu. Selanjutnya, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan undang-undang. Wawasan Nusantaranya itu dalam satu kesatuan sosial budaya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Kehidupan bangsa harus serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Tuh, cita-cita negara kita kan ingin menjadi negara maju, ya. Itu juga kita harus harus bersatu bangsanya, harus kuat bangsanya tuh, dan juga masyarakatnya harus
sejahtera, seimbang semuanya. Tuh. Yang kedua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Tuh ya. Budayanya cuma satu, sama hakikatnya. Sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Budaya yang satu tapi beragamnya itu banyak. Ya, menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain dan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa. Ya, harus mencintai budaya kita sendiri. Jangan melupakan budaya kita. Yang selanjutnya, wawasan Nusantara dalam satu kesatuan ekonomi adalah sebagai berikut. Tadi budaya, sekarang ekonomi. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bersama bangsa dan keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Nah, ini penyerataan ekonomi di Indonesia itu masih belum rata. Kita tahu banyak di Indonesia pulau-pulau terpencil yang masih belum rata ekonominya, berbeda dengan yang kita berada di ibu kota. Itu. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah. Tuh. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi kemakmuran rakyat. Tujuannya satu, untuk kemakmuran rakyat Indonesia demi satu kesatuan ekonomi. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.